Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi ilmu tasawuf yang berjudul Awal dan Perkembangan Tasawuf di Indonesia. Poin pertama, sejarah perkembangan sufi di Indonesia. Pada abad ke-5 Hijriah atau 13 Masehi, kegiatan para sufi mulai dilembagakan untuk memunculkan tarekat. Hal ini dapat diketahui dengan munculnya tarekat dengan nama-nama pendiri serta tahun lahir mereka pada abad tersebut. Khususnya di Indonesia, perkembangan tarekat ini tidak bisa lepas dari proses masuknya Islam yang memiliki corak tasawuf sebagaimana dibuktikan oleh beberapa data yang ditujukan oleh para sejarawan. Beberapa teori tersebut diantaranya yang pertama, teori Madison yang menyebutkan bahwa yang mengislamkan Nusantara berasal dari India Selatan, yaitu Muktabar atau Malabat yang dilakukan oleh para mubalik bergelar fakir. Gelar fakir ini mengingatkan pada gelar yang diberikan kepada seorang sufi yang meninggalkan keduniaan dan memiliki hidup untuk keagamaan. Kemudian teori yang kedua, teori Hill yang menyebutkan bahwa dalam hikayat Raja-Raja Pasa yang disusun pada abad ke-14 sudah disebutkan bahwa Islam yang masuk ke Nusantara adalah tasawuf. Data ini didukung oleh sejarah bahasa Melayu yang sumbernya juga dari hikayat Raja-Raja Pasai. Teori 3, teori Page yang menyatakan dalam teks sejarah Melayu telah dijelaskan tentang kesenangan Sultan Malaka kepada ilmu tasawuf, di mana pada waktu seorang ulama yaitu Maulana Abu Ishaq datang memberi hadiah kepada Sultan berupa kitab yang berjudul Durul Mandum Mutiara yang tersusun, dan kemudian Sultan berkali-kali mengutus utusan agar menemui Sultan Aceh untuk berkonsultasi tentang ilmu tasawuf. Selanjutnya teori yang keempat, teori Jones yang berpendapat bahwa naskah-naskah abad ke-16 yang dipelajari oleh para orientalis sudah bercorak tasawuf sehingga dapat menjadi objek kajian secara intelektual Islam dan perkembangan tasawuf di Indonesia. Kemudian ada juga teori-teori yang menyebutkan peran sufi dalam penyiaran Islam di Indonesia. Asyumardi Azra berhasil membuat korelasi antara peristiwa politik dan gelombang masuk Islam. Teori ini juga berhasil membuat korelasi penting antara konversi dan pembentukan serta pengembangan lembaga-lembaga Islam yang menurut beliau pada akhirnya membentuk dan menciptakan karakteristik masyarakat tertentu yang benar-benar dapat dikatakan sebagai masyarakat Muslim. Lembaga yang terpenting itu salah satunya ada madrasah, tarekat sufi, futuwah atau persatuan pemuda, dan kelompok-kelompok dagang serta kerajinan tangan.